Saya akan mengeluarkan LHKPN Anda, Mas Anies. Karena untuk pejabat publik, kekayaan itu bukan sesuatu yang harus ditutup-tutupi. Ini laporan terakhir di 2023. Dan mohon maaf, Mas Anies, Anda baca pres yang paling miskin, Mas. Kekayaan Anda 11,19 miliar. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Dari 11 miliar itu mayoritas bentuknya hutang. Surah Anies, adindanya. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Berutang gampang, tapi yang susah membayar utang. Saya akan... Sebentar, hutangnya berapa? Hutangnya berapa, Mas? Coba, berapa Itu. mungkin Mas Anies? Ya, tapi nggak ada jadi... pinjol kan, Mas? Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti. Dan Anies, Anda berutang sama PKS? Anda berutang banyak. Dan utang itu dibayar. Anda harus selesaikan masalah ini. Utangnya harus dibayar. Utangnya harus dibayar. Perbandingan utang Capres 2024, Ganjar 0 rupiah, Prabowo dan Anies miliaran. 3 kandidat calon presiden 2024 telah melaporkan harta kekayaan melalui LHKPN. Dan yang menjadi sorotan adalah harta kekayaan beserta utang mereka. Kira-kira siapa yang terkaya dan punya banyak utang ya? Ganjar Pranowo. Total harta Ganjar tercatat sebesar 11,77 miliar rupiah. Sedangkan soal utang, Ganjar menjadi satu-satunya capres yang tidak memiliki utang berdasarkan LHKPN 2021. Anies Baswedan. Total harta kekayaan Anies tercatat sebesar 10,95 miliar rupiah, tak jauh berbeda dengan Ganjar. Namun untuk utang, Anies masih memiliki utang sebesar 7,6 miliar rupiah. Kekayaan Anies Baswedan meningkat 2 kali lipat setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta selama 3 tahun. Kekayaan tersebut tertuang dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Anies ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Anies dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober 2017 dan saat itu Anies melaporkan total harta kekayaannya mencapai 5,6 miliar rupiah. Pada tahun 2020 setelah menjabat selama 3 tahun, kekayaan Anies berada di angka 10,91 miliar rupiah. Perincian kekayaan Anies di tahun 2020 masih didominasi oleh tanah dan bangunan senilai 13,34 miliar rupiah dan juga alat transportasi sebesar 648 juta rupiah. Anies gagal sebagai gubernur Indonesia. Kan katanya gubernur DKI itu gubernur Indonesia kan? Karena ya exposure sebagai gubernur Jakarta itu bersifat nasional kan begitu kan. Gagal dia. Boro-boro Anies jadi nomor 1. Begitu datang Ganjar, Ganjar itu kalau nggak nomor 1, nomor 2. Sekarang dia? Iya, Anies turun peringkat. Jadi nomor 3. Gagal dia. Dari pernyataan Pak Sandi itu ada reaksi nih, baik dari Gerindra maupun dari orang-orang di sekitarnya Pak Anies. Sebelum saya pindah ke bagian lain, ya memang perjanjian itu ada? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya saya lihat tantangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya, Pak Sandi, namanya Pak Rikrik ya, dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rikrik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian utang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan utang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Khusus untuk Mas Anies, saya mungkin punya satu catatan, hati-hati dengan kata-kata keadilan ya. Karena itu sebetulnya pada tataran implementasi akan banyak menemukan problem. Itu indah secara retorika, tetapi itu pada tataran operasional nanti akan kesulitan. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, mengungkapkan bila dirinya adalah bacawa pres termiskin dibanding lainnya. Bahkan ia menyebut aset miliknya kebanyakan adalah utang.
Hal ini diungkapkan Anies kala menjawab pertanyaan jurnalis senior Najwa Shihab dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan di UGM Yogyakarta, dikutip suara.com dari kanal YouTube Najwa Shihab pada Selasa 19 September 2023. Mulanya, Najwa Shihab bertanya terkait berapa uang yang dikeluarkan Anies selama dirinya melakukan sosialisasi keliling ke sejumlah daerah. Sudah habis uang berapa? Tanya Najwa Shihab melempar pertanyaan ke Anies Baswedan. Diketahui, Anies adalah baca pres paling awal dideklarasikan. Ia ditetapkan sebagai baca pres oleh Partai Nasdem sejak Oktober 2022. Sejak penetapan sebagai baca pres, Anies kerap berkeliling ke sejumlah daerah untuk sosialisasi. Terlebih, penetapan dirinya sebagai baca pres tak lama berselang setelah ia lengser dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Kembali ke pertanyaan Najwa Shihab, Anies tak memberikan jawaban rinci. Ia hanya berseloroh kepada audiens apakah bersedia menyumbang, alih-alih menjawab rinci soal angka biaya yang telah dikeluarkan. Mudah-mudahan di sini ada yang mau nyumbang nanti, kata Anies. Hanya saja Anies memberikan pengakuan bahwa dari semua baca pres, dirinya lah calon dengan aset paling kecil alias paling miskin. Jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dipublikasikan di situs KPK, Anies tercatat memiliki aset sebesar 11,19 miliar rupiah. Anies bahkan mengaku aset miliknya kebanyakan dalam bentuk utang. Kata dia, hingga saat ini dirinya masih memiliki kredit rumah. Tanpa menyebut berapa jumlah uangnya, Anies menyatakan dana kampanye itu didapat dari bantuan para relawan. Jadi gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, yang dilakukan ramai-ramai. Begitu banyak yang membantu, mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah, tutur Anies. Kami dipinjami rumah, kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama, sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Jadi secara pembiayaan, itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah, bentuknya adalah natura, sambungnya. Tak sampai di situ, Najwa Shihab lantas kembali mencecar masih seputar modal kampanye Anies. Perempuan yang akrab disapa Nana ini mengatakan, uang tunai tetap diperlukan dalam kampanye, mengingat biaya politik sangatlah mahal. Ia kemudian menyinggung total modal yang dikeluarkan calon legislatif di Jakarta mencapai 40 miliar rupiah. Sesuai dengan pernyataan bakal calon presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Caimin sempat bilang, untuk bisa jadi caleg di DKI, minimal 40 miliar rupiah di Jakarta. Dan kota-kota besar itu nggak terima kerudung atau kaos mas, mereka terimanya kulkas. Apa rencana Anda untuk mengumpulkan uang sebanyak itu? Tanya Najwa. Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka yang bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran, jawab Anies. Anies lantas melanjutkan menjawab pertanyaan tegas Najwa terkait apa langkah konkret yang bakal diambil di masa-masa kampanye nanti, selain mengandalkan dana sumbangan relawan. Anies mengaku telah membuat desain kaos dan banner untuk keperluan kampanye. Kami sendiri tidak mencetak, tapi kami siapkan konten dan kami minta kepada semua, bila Anda percaya apa yang kami rencanakan, akan kami kerjakan. Bantu kami untuk melakukan perubahan di Republik ini, karena tidak mungkin kita kerjakan sendirian, kata Anies. Perlu diketahui, selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sejak 2017 lalu, sejumlah kekayaan Anies Baswedan naik 2 kali lipat. Hal itu diketahui berdasarkan data dari Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara atau LHKPN 2020 yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam data LHKPN pada 2017, Anies melaporkan total kekayaan sebesar 5.619.545.840 rupiah. Saat itu, mayoritas kekayaan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut berasal dari harta tidak bergerak.
kekayaan yang dimiliki Anies untuk tanah dan bangunan saat itu mencapai 8.897.430.000 rupiah. Sedangkan untuk alat transportasi yang memiliki jumlah 640 juta rupiah. Kemudian harta bergerak lainnya 769 juta rupiah, surat berharga 81 juta rupiah, kas dan setara kas 587 juta rupiah, serta harta lainnya 286 juta rupiah. Total kekayaan orang nomor 1 di DKI Jakarta ini pun mencapai 11,26 miliar rupiah. Kendati demikian, Anies juga memiliki utang sebesar 5.643.212.620 rupiah, sehingga total harta kekayaan bersihnya 5,6 miliar rupiah. Jumlah tersebut meningkat 2 kali lipat setelah dirinya 3 tahun menjabat sebagai gubernur di DKI Jakarta. Pada laporan LHKPN 2020, Anies melaporkan memiliki total harta kekayaan mencapai 10.019.550.262 rupiah. Rinciannya, tanah dan bangunan senilai 13 miliar rupiah, alat transportasi 640 juta rupiah, harta bergerak lainnya 1 miliar rupiah, surat berharga 56 juta rupiah, kas dan setara kas 2 miliar rupiah, serta harta lainnya 631 juta rupiah. Maka jika ditotal, harta kekayaan Anies di tahun 2020 mencapai 17,76 miliar rupiah. Jumlah kekayaan Anies itu dipotong utang 6,8 miliar rupiah. Sehingga total harta kekayaan bersih yang dimiliki Anies pada 2020 lalu mencapai 10,91 miliar rupiah.